Wanita itu berpartisipasi dalam kompetisi desain gaun pengantin. Tapi wanita lain telah mencuri desain miliknya. Dia menemukan desainnya ada di sana. Dirinya pun langsung panik, semuanya akan terungkap. Saat wanita itu datang, dia ingin menampilkan rancangannya terlebih dahulu. Desain yang saya bawa hari ini dibuat dengan cinta. Bagi saya, hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Jika hidup Anda dipenuhi dengan cinta, maka Anda akan bahagia. Sekarang dia akan segera menampilkannya. Model datang dengan gaun pengantinnya yang sangat indah. Dia melihat gaun tersebut sangat mirip dengannya. Ternyata wanita itu telah mencuri desain tersebut darinya. Mengetahui desainnya telah dicuri, dia langsung dilema dan memilih untuk mengundurkan diri dari kontes. Dia tidak ingin dicap sebagai menjiplak karya orang lain. Tapi pria itu tidak ingin membiarkannya. Sekarang satu-satunya jalan adalah mendesain ulang dari awal. Tapi sekarang sudah hampir waktunya untuk tampil. Untuk menghemat waktu, dia meminta sepupunya untuk mempersiapkan barang yang diperlukan. Tapi setelah membawanya, dia dihentikan oleh seseorang. "Mengapa kamu ada di sini? Apa yang sedang kalian lakukan?" Dia tidak membiarkan orang lain tahu. "Ini bukan urusanmu." Dia pun langsung pergi meninggalkannya. Pria itu berbalik dengan wajah yang penasaran. Sesampainya di sana, dia memberitahu bahwa kontesnya akan segera mulai. Semua calon harus segera mempersiapkannya. "Okelah kalau begitu, kita harus segera membuatnya." Kini mereka telah kembali ke tempat kontes. Gaun tersebut mendapatkan skor tertinggi di kontes. Meskipun sangat indah, sangat percuma jika desainnya mencuri dari orang lain. Ini adalah karya berusia 3 tahun. Sekarang dia sedang menonton harta karun. Jika mencuri desain, orang itu tidak ada kemajuan sama sekali. Kali ini wanita itu baru saja turun dari panggung. Semua orang segera memberi kata selamat. Dia pasti akan menjadi pemenangnya. Karena dia telah mendapat skor tertinggi. Wanita itu begitu memujinya. Hal tersebut membuat wanita itu sangat senang. Tapi dia masih bersikap sederhana. Dia tidak terlalu mengharapkan kemenangan. Wanita itu seperti mendapat pukulan keras. Kini rancangannya yang dicuri mendapat skor tertinggi. Meskipun tidak ada gunanya takut, sepupu melangkah dan akan berdebat dengan wanita itu. Tapi Siti dengan cepat menghentikannya. Dia berkata bahwa waktunya hampir habis. Tidak perlu membuang waktu dengan mengurus badut ini. Setelah itu, mereka pergi ke belakang panggung untuk melanjutkan desain. Tapi kini wanita itu memanggil Siti. Dia mendengar Siti sedang mencari jarum dan aksesori. "Di tempatku ada banyak." Wanita itu berkata untuk jangan terlalu baik. Bagaimana bisa membawa koleksinya untuk orang seperti dia? Bahkan dia tidak pantas di sini. Cici, saya akan berkompetisi secara adil. Siti sedang mencari barang. Dan di tempatnya ada banyak barang yang diperlukan. Tindakan tersebut membuat semua orang menilainya dengan baik. Siti mengetahui bahwa Ijah sedang mempermainkannya. Tentu dia tidak akan melepaskannya. Itu sebabnya dia akan segera menunjukkan kebenaran. Karena Ijah begitu murah hati. Jadi dia tidak akan lagi sopan. Jelas dia tidak mengatakannya untuk bersenang-senang. Siti hampir jatuh cinta pada kebaikannya. Bahkan sampai dia meneteskan air mata. Mendengar kata-kata satir tersebut, Ijah langsung menyuruhnya untuk mengikutinya. Saat memegang tas, Ijah berkata bahwa Siti akan menjadi pecundang di bawah tangannya. Siti mengatakan bahwa dia telah mengetahui wajah asli dari Ijah. Suatu saat wajah aslinya akan terlihat. Ijah mengatakan, "Apa kamu iri denganku?" Hari ini dia datang ke sini juga untuk menghiburnya. Dia menyarankannya untuk keluar dari sini. Mungkin kepalanya penuh dengan air. Dia menyarankan untuk pergi membuang airnya. Di mata orang lain, dia hanya sepotong kotoran busuk. Orang lain juga tidak menyukai kotoran busuk miliknya. Setelah keluar dari sana, Siti berkata beberapa kata dan langsung pergi. Setelah kembali ke ruangannya, sepupu mengatakan bahwa waktu untuk makan hampir habis. Lalu dia memberikan sebuah topeng padanya. Siti melihat topeng tersebut dengan penuh kebahagiaan. Kini dia telah berdiri di atas panggung. Semua orang mengkritik setelah melihatnya berpakaian seperti itu. Bahkan penggemar Ijah pun tidak henti mengkritiknya. Dia pasti yang akan kalah dan kehilangan muka. Karena dia tidak berani mengungkapkan wajah yang sebenarnya. Ijah langsung bertanya, apakah wanita itu tubuhnya terlihat seperti Siti? Memang benar, lekuk tubuhnya hampir sama. Saat melihat ke sisi lain, dia tidak melihat ada Siti di sana. Kini Ijah menyadari bahwa Siti yang memakai baju itu. Mungkin dia tidak punya uang untuk menyewa model. Siti berkata,
bahwa dia membuat rancangan ini selama setengah jam untuk mengubah pola. Perkataannya sangat diapresiasi oleh para juri. Hanya seorang yang profesional yang memiliki keterampilan seperti ini. Tapi ini juga membutuhkan waktu 1 jam. Tanpa banyak kata, dia langsung akan memperlihatkan gaun yang pertama. Gaun ini disebut dengan nirvana. Bisa dibayangkan sebagai masa lalu yang terbakar. Dan separuh lainnya adalah masa yang indah. Setelan pernikahan kedua memiliki nama yang konyol, yaitu bernama Cinta Itu Gelap. Gaun ini mencerminkan orang yang paling bahagia dalam hidup. Lalu para pengunjung pun bertepuk tangan. Terlihat jari Siti penuh dengan tusukan jarum. Setelan yang dia buat begitu indah. Sekarang semuanya memberinya pujian. Akhirnya para juri memberinya skor 10. Dan itu telah mengalahkan skor dari Ijah. Dia berkata bahwa dirinya sedang bersukacita sekarang. Sebenarnya dirinya bisa menang karena mendapat tekanan dari orang lain. Siapakah orang itu? Apakah dia mentornya? Siti langsung berterima kasih kepada Nona Ijah. Dia tidak akan mungkin menyelesaikan 2 karya. Itu adalah berkah baginya. Perkataannya membuat Ijah marah, saat dia akan segera meninggalkan tempat kejadian. Ijah menariknya, dan langsung melepas topengnya. Kenapa kamu ada di sini memakai topeng? Apa kamu takut kalah? Siti sengaja ingin membuat Ijah kehilangan muka. Bagaimana mungkin kamu bisa membuatnya kehilangan muka? Pada saat ini, pria itu datang, dan dengan cepat memberinya tamparan. Wanita itu kebingungan. Dia memarahinya dan langsung pergi. Ijah dengan cepat mengejar Cici. Dia menariknya dan berkata bahwa ini semua adalah kesalahannya dan menyebabkan pria itu memukulnya. Wanita ini menyadari pasti ada sebuah konspirasi. Tapi dia juga tidak punya pilihan. Hari ini seseorang akan mendatanginya. Lebih banyak waktu sebelum kita melihatnya. Dia tidak tahu apakah mereka terkait. Mendengar hal itu, wanita itu langsung mengambil ponsel. Dan segera menelpon seseorang. Dia memutuskan untuk membalas dendam pada Siti. Ketika Siti melihat berita, hal tersebut membuatnya terkejut. Berita itu dapat mencoreng nama baiknya. Karena isinya sangat mengkritiknya. Pada saat ini ayah muncul. Ayahnya berkata untuk jangan khawatir. Siti pun langsung tersenyum. Pada titik ini, sang ayah memikirkan sesuatu. Dia pasti akan mencari tahu siapa yang membuat berita tersebut. Dirinya akan membayar seseorang dengan mahal. Aku telah mengetahui pelakunya. Dia adalah Cici. Beraninya dia memperlakukan ini pada anakku. Dia adalah saudara ipar dari mantan suamiku. Jika dia punya rasa hormat, dia pasti tidak akan bertindak seperti itu. Jadi, apa kamu akan bereaksi? Tentu saja, semakin cepat lebih baik. Dirinya sekarang bukan lagi seorang wanita yang lemah. Meskipun orang lain menjatuhkannya, dia segera memutuskan serangan balik. Pada saat ini, saudara perempuan mantan suaminya terlihat masih bahagia. Tapi Ijah takut jika hal ini dilaporkan oleh orang lain. Tidak apa-apa, bahkan jika hal-hal itu terjadi, dia akan mengurusnya. Ini tak ada kaitannya denganmu. Pada saat Ijah mengangkat telepon, ternyata kerjasama perusahaan dengannya telah batal. Dia harus memberi kompensasi 5 juta. Dia harus melunasinya dalam waktu 3 hari. Mengapa demikian? Halo. Ijah dengan cepat kembali menelponnya ulang. Mengetahui kontrak antara mereka sudah batal. Ijah sangat panik dan tidak tahu harus berbuat apa. Bahkan dia harus membayar kompensasi 5 juta. Dia harus membayarnya dalam waktu 3 hari. Lalu sebuah berita membuatnya terkejut. Dia membuktikan hubungan gelap antara Ijah dan mantan suami Siti. Di adegan sebelumnya, Siti sedang mengandung anak dari suaminya. Tapi suami pergi tanpa permintaan maaf. Pada saat ini, Ijah tiba-tiba datang. Dia pura-pura ingin berterima kasih. Jika tidak ada dirinya, dia tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya. Suami Siti memintanya untuk beristirahat dengan baik. Pria itu dengan sengaja bertindak romantis di depan istrinya. Hal tersebut membuat Siti sangat marah. Pria itu berdiri dan berkata, "Ayo kita pulang dan istirahat." Lalu Ijah memberikan wajah yang puas dan bergegas pergi. Ketika Siti akan pergi tidur, dia terlihat begitu kesakitan. Tapi mama mertua dan saudara ipar tidak peduli padanya. Bahkan dia menyuruhnya untuk pergi. Saat melihat Siti membentak anaknya, ibu mertua langsung akan memberikan sebuah tamparan. Tapi Siti dapat menahannya. Lalu saudara ipar berdiri dan langsung menendang tepat di perutnya. Pada saat itulah Siti mengalami keguguran. Melihat hal tersebut, ibu mertua mengatakan bahwa mungkin itu adalah datang bulan. Dia langsung memintanya untuk bangun.
Siti bangun dengan penuh kesakitan. Dia berkata bahwa dia akan segera pergi. Dan dia akan menceraikan suaminya. Apakah kamu tidak akan menyesalinya? Sebelumnya hatiku telah dibutakan oleh cinta. Tapi kini dia tidak akan seperti itu lagi. Dia telah menikah selama 3 tahun. Keluarga ini telah membuatnya terluka. Anak di perutnya juga tidak bisa diselamatkan. Kini dia telah memutuskan untuk menceraikan suaminya. Kembali ke masa kini, kebenaran tersebut telah terekspos. Semua orang banyak mengkritik Ijah. Ijah kini langsung bergegas pergi. Saat dalam perjalanan, seseorang melempar sampah padanya. Dia bahkan berkata bahwa Ijah adalah orang yang busuk. Ijah langsung kesal dan menelpon Siti. Kini dia telah bertemu dengannya. Mereka saling menjual beli tamparan. Kamu berani melawan saya. Manusia setidaknya memiliki batasan. Tapi kamu telah membunuh karirku. Kenapa kamu masih tinggal di sini? Siti langsung memberinya air kopi. Saat akan berbicara, Siti berkata untuk tutup mulut. Ini masih awal permainan. Bagaimanapun kabarmu, itu tidak ada hubungannya dengan saya. Tentu saja Anda tidak tahu. Sini saya beritahu, meskipun kamu adalah desainer ternama, dia tidak akan memaafkannya. Surat cerai telah diterima. Surat ini terlihat palsu. Apakah kamu sedang bermimpi? Pria itu mencintaiku karena kamu sedang sakit. Kamu pikir aku akan menikahinya? Jadi kau ingin aku melakukan apa? Ijah akan menjelaskan padanya lagi. Jika Siti berani melawannya, dia juga tidak akan tinggal diam. Ijah langsung memberikan kartu berisi 5 juta yuan. Tetapi Siti berkata bahwa dia sedang tidak kekurangan uang. Malah kelebihannya adalah uang. Dia kembali melemparnya tepat pada wajah Ijah. Siti berdiri dan langsung memberitahu bahwa yang Ijah rebut, Siti akan merebutnya kembali. Saat dia bergegas pergi, ternyata dia diam-diam merekam pembicaraan tersebut. Saat Ijah dan mantan suami Siti akan menikah, ternyata Siti datang dengan gaun yang indah. Dia datang untuk memberikan ucapan selamat. Terlihat di wajahnya bahwa di dalam hatinya belum melupakan Siti. Ibunya berkata, untuk apa kamu datang ke sini? Kedatanganmu akan merusak pernikahan ini. Siti berkata bahwa Ijah sendiri yang mengundangnya. Ijah pun membenarkan perkataannya. 3 tahun terakhir, mereka telah menjadi teman dekat. Jadi dia mengundangnya ke acara pernikahan. Wanita itu tidak menyetujuinya. Mereka tidak akan menyambutnya. Siti berkata bahwa kedatangannya adalah ingin menghitung utang lama. Ibunya kembali memprotes. Apa yang akan kamu lakukan? Dia tidak akan membiarkannya membuat kerusuhan di sini. Dia pasti belum sekarang mengira dirinya adalah teratai putih. Hah, apa maksudmu? 3 tahun terakhir dirinya berpura-pura sakit. Berapa banyak penderitaan yang harus diterima. Bahkan saat aku hamil, kamu malah bermesraan dengannya. Apa kau tidak takut pada karma? Tidak takut bahwa anaknya akan datang menemukannya? Dia berbohong. Di hatinya lebih busuk dari siapapun. Dia berkata bahwa Ijah adalah orang yang baik. Tidak seperti yang Siti katakan. Itu benar. Siti pasti hanya cemburu. Apa maksudmu? Berpura-pura sakit selama 3 tahun. Dia menyuruhnya untuk jangan mendengarkan kebohongannya. Siti pasti datang ke sini untuk merusak pernikahan ini. Namun mantan suami masih bersikeras bertanya apa yang terjadi. Beberapa hari yang lalu, Siti sedang berjalan di jalan. Dia melihat 2 orang menyeberang jalan. Dan itu ternyata Ijah dengan orang lain. Namun kenapa dia masih berhubungan dengan mantan suaminya? Ijah meyakinkan bahwa Siti sedang memfitnahnya. Dia juga mendengar bahwa dia menderita kanker otak. Hidupnya sudah tidak bisa tertolong. Orang itu tidak hidup lebih lama lagi. Dirinya dan Ijah memiliki tampilan yang sama sekali berbeda. Dia berpura-pura sakit untuk mendekati mantan suaminya. Kamu benar-benar yang terbaik. Ijah dengan cepat mengatakan bahwa Siti datang untuk menghancurkan kita. Tolong suruh dia keluar. Siti pun masih memiliki bukti. Dia akan tahu jika perkataannya fitnah atau bukan. Apakah itu benar-benar memiliki bukti? Kepala Ijah tiba-tiba terasa sakit. Hari ini dia sengaja datang untuk merusak pernikahannya. Kenapa kamu tega melakukan hal ini? Wanita itu memintanya untuk pergi. Saat ini ayah Siti datang. Jangan ada yang berani menyentuh anaknya. Pria itu adalah bos terkenal dari perusahaan besar. Ibu itu berkata bahwa ini adalah acara kami. Mengapa kalian merusak acara keluarga kecilku? Aku tidak peduli. Aku masih ingin melihat pengganggu adikku. Beberapa waktu yang lalu, sebuah berita kebenaran telah tersebar di internet. Kalian akan terkejut melihat rumor seperti itu. Ayah Siti mengatakan bahwa dia akan menangani Ijah dengan lembut.
dan cerita pun selesai. Terus ikuti Edelweiss Review untuk mendapatkan update film berikutnya. Wanita itu berpartisipasi